harus ikuti bukuku. Nah, ini namanya Project Management Body of Knowledge. Jadi body of knowledge dari keilmuan project management itu ada di buku ini. Itu. Nah, kalau saya bagi area-area apa yang ada di dalam buku ini itu punya 4 area, ada terbagi 3. Area inti yang merah ini, area core keilmuan atau area supporting pendukung keilmuan, dan yang bisa mengintegrasikan semuanya ini yang saya bilang integrations gitu. Nah, apa saja area keilmuan intinya? Itu adalah scope management atau ruang lingkup, manajemen ruang lingkup, time management, ya, cost management, biaya, quality management, kualitas atau mutu, itu adalah intinya. Scope, time, cost, quality, 4. Ya, 4 hal yang 4 hal yang menjadi inti dari keilmuan project management. Scope atau ruang lingkup, time, cost, dan quality. Sedangkan supportingnya itu adalah manajemen sumber daya, manajemen komunikasi, manajemen resiko, manajemen kontrak, dan manajemen stakeholders. Nah, nanti kita akan pelajari apa sih satu-satu ini, gitu. Ya. Nah, tentunya semua ini sebetulnya berkaitan satu sama lainnya. Jadi kalau ruang lingkup misalkan itu berkaitan sama waktu, sama biaya, sama kualitas. Ya. Kalau satu berubah, maka yang lain juga akan ikut berubah. Misalkan ruang lingkup pekerjaannya, ya, ruang lingkup pekerjaannya, Pak, saya itu mau membuat rumah, Pak, atau membuat gedung. Yang Anda kerjakan adalah struktur rumahnya, kemudian arsitektur rumahnya, ya, kemudian mechanical electrical-nya, gitu. Nah, terus kemudian di dalam arsitekturnya itu ada perubahan. Misalkan yang tadinya lampunya adalah lampu biasa, bola lampu, bohlam, misalkan kita minta ganti Pak, sekarang nggak zaman Pak, sekarang zamannya LED Pak, ya, lampu LED yang hemat energi. Nah, begitu dirubah lampu itu, ya, maka biayanya otomatis berubah, kan begitu. Artinya satu sama lain itu berkaitan. Pak, kalau tadi Anda hanya mengerjakan struktur, mechanical, electrical, dan arsitekturnya, tapi tamannya Pak, itu jangan dikerjakan oleh orang lain, misalkan. Nah, itu akan merubah lingkup atau skup pekerjaan. Nah, kalau itu berubah, misalkan Pak, tamannya ditambahkan, maka waktunya akan bertambah untuk membuat taman, biayanya juga akan bertambah, kemudian resikonya juga akan berubah. Yang tadinya resiko keterlambatan, ya, karena ada tambahan pekerjaan, jadi bisa bertambah. Sumber dayanya juga mungkin berubah, butuh orang yang khusus nangani landscape atau taman. Nah, ini yang Nah, jadi integrasi ini mengintegrasikan semua area keilmuan ini tadi. Gitu. Nah, kalau ada yang nggak paham, monggo silakan langsung bertanya ya, langsung raise hand atau langsung bertanya, silakan. Nah, kemudian ya ada bukunya nih namanya PMBOK Project Management Body of Knowledge yang isinya 10 area keilmuan ini. 4 area adalah inti atau core, 5 area adalah supporting, pendukung, dan yang satu adalah integrasinya. Ya, jelas ya? Nah, di dalam bukunya itu ada poin-poin seperti begini, misalkan, ya, saya pengen belajar manajemen waktu. Ya, kalau di proses proyek ini ada initiating, planning, executing, monitoring, dan closing. Di tahap perencanaan proyek, saya kalau mau belajar time management, apa saja yang harus saya perhatikan. Nah, buku ini berisi panduan-panduan apa saja yang harus diperhatikan. Tapi tentunya setiap area keilmuan ini sebetulnya perlu belajar sendiri-sendiri. Buku ini hanya menyediakan guide-nya saja. Makanya namanya Guide to Project Management Body of Knowledge. Ya, seperti itu misalkan, atau kita mau belajar di tahap
pelaksana lapangan, monitoring and control, berarti kita harus belajar schedule control. Ya, gitu. Nah, karena project management ini, project itu sifatnya umum gitu ya, belum tentu semua project itu adalah construction project. Oleh karena itu di dalam PMBOK ini ada satu buku tambahan lagi namanya Construction Extension. Construction Extension ini khusus untuk berbicara kalau area proyek ini ya misalkan core areanya scope, time, cost, quality, supportingnya human resources management, communication risk dan sebagainya, ditambahi lagi khusus untuk konstruksi menjadi 14 area keilmuan. Tambah safety untuk K3, environment untuk lingkungan, claim itu untuk mengklaim pekerjaan tambah dan kurang, finansial ini untuk pendanaan proyek, lebih kepada pendanaan proyek. Jadi kalau untuk construction lengkap itu ada 14 area keilmuan gitu. Tapi kita akan pelajari ini dulu yang core dulu, yang project management body of knowledge ya. Nah, ada banyak tuh dua, ini ada yang saya kurangi nih. Tapi sebetulnya ada 10, scope, time, cost, quality, manajemen sumber daya, komunikasi, risk management, pengadaan, dan stakeholders, serta integration management tadi. Ya. Kita masuk satu-satu cepat saja. Yang namanya manajemen ruang lingkup. Jadi ruang lingkup itu sebetulnya memastikan apa saja yang harus ada di dalam pekerjaan proyek. Misalkan kalau saya bangun rumah, berarti ada pondasi, ada pekerjaan persiapan dulu, lahannya dibersihkan. Terus kemudian setelah lahannya dibersihkan dibuat pagar proyeknya, menggali untuk pondasi, pasang kolomnya, slope, ya, pur dan slope, pile cap dan slope. Kemudian pasang kolomnya, kemudian ada baloknya, kemudian ada lantainya, kemudian ada dindingnya. Nah, semua itu adalah kita pastikan pekerjaan itu semua ada di dalam pekerjaan yang mau kita laksanakan. Ya. Jadi misalkan pekerjaan sipilnya itu tadi pondasi, balok, kolom, pelat. Pekerjaan arsitekturnya, dinding, lantai, pintu dan jendela, plafon, itu adalah pekerjaan arsitekturnya. Ya, partisi-partisi, ya. Pekerjaan mechanical electricalnya apa? Pekerjaan perpipaan, Pak, pipa air bersih, pipa air kotor, ya, pipa air hujan, ya, untuk vertikal. Kemudian untuk listriknya, pekerjaan instalasi listriknya, titik lampu, stop kontak, ya, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan sanitari, Pak, ya, pekerjaan pemasangan wastafel, pemasangan kloset, pembuatan septic tank dan sebagainya. Ya, jangan sampai ada pekerjaan yang skupnya tidak masuk sehingga ternyata Anda ketinggalan. Sudah bangun rumah bagus-bagus, sudah dipasang kloset, nggak ada septic tanknya, wah repot kan begitu. Kemana larinya kan begitu. Ya. Jadi harus lengkap. Jadi memastikan scope manajemen untuk memastikan apakah semua pekerjaan sudah dimasukkan dan mengendalikan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk di dalam lingkup proyek kita. Itu namanya scope management. Ya, contohnya ini, kalau mau belajar scope management ada 6 ini. Plan scope management, collect requirement, define scope, menentukan scope, membuat work breakdown structure, validate scope, dan control scope. Ini ada 6 area yang harus dipelajari kalau kita mau mempelajari scope management. Nah, ini salah satu contoh misalkan. Jadi kalau kita membuat work breakdown structure, jadi misalkan bangunan itu saya bagi ada pekerjaan persiapan, struktur, mechanical, electrical, finishing. Strukturnya saya bagi upper structure, lower structure, foundation dibagi lagi tiang pancangnya, pile cap-nya, slope-nya, dan seterusnya. Dengan cara membreakdown seperti begini kita jadi tidak salah, tidak kehilangan item dalam pekerjaan kita. Nah, bisa saja Pak untuk tahap ini kita hanya mengerjakan strukturnya tok Pak, finishingnya nggak usah misalkan. Nah di sini kita menentukan mana yang masuk dan tidak masuk di dalam skop pekerjaan kita. Jelas ya? Oke. Nah, baik itu adalah skop pekerjaan, skop manajemen. Nah, yang kedua time management. Time management jelas. Yang namanya time management itu untuk memastikan bahwa waktu pekerjaan kita
Ya, pekerjaan kita itu waktu mulai dan selesainya sesuai dengan rencana. Nah, untuk bisa mempelajari manajemen waktu, maka di dalam Project Management Body of Knowledge ada 6 yang harus dipelajari. 1, bagaimana membuat plan schedule. Kemudian mendefinisikan aktivitas, membuat sequencing aktivitas, membuat atau metode kerjanya, mengestimasi durasi setiap aktivitas, mendevelop schedule, dan mengontrol schedule. Jadi ada 6 hal yang harus diperhatikan dan Anda harus pelajari ini semuanya. Contohnya, misalkan penjadwalannya. Oh ya Pak, saya bisa pakai Pak, penjadwalan bisa ada deterministik, ada probabilistik misalkan. Saya mau pakai yang mana dalam penjadwalan. Nanti akan diajarkan oleh Pak Supani di pertemuan setengah semester berikutnya bahwa oh ya ada penjadwalan precedence diagram dan arrow diagram gitu. Untuk yang critical path method dan yang non critical path method adalah bar chart atau Gantt chart. Nanti Anda akan diajari seperti itu. Nah, contohnya membuat schedule waktu itu dia harus tahu sequencing atau metode kerja. Contohnya misalkan kalau saya mau bangun rumah, maka ini kondisi tanah aslinya seperti ini. Maka tanah aslinya harus dikepras dulu supaya rata, supaya tahu tempat mana pondasinya dan sebagainya. Setelah itu kita pasang pondasinya, setelah pasang pondasi dipasang pile cap, setelah dipasang pile cap dipasang sloof, dipasang kolom bangunannya, dipasang balok dan plat, kemudian dipasang lantai 2, sambil mengerjakan lantai 2 karena lantai 1 sudah selesai, dia bisa pasang tangga dan pasang dinding. Kemudian setelah kolom lantai 2 selesai dipasang atap, dan di bawahnya baru bisa pasang lantai, pasang dinding, dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan urutan kerja yang Anda harus tahu nanti kalau mau mendesain waktu pelaksanaan proyek. Ya. Nah, selain itu juga durasi dari masing-masing aktivitas harus tahu. Misalkan tadi pasang pondasi butuh waktu berapa lama, jumlahnya berapa pondasinya, tanda kondisi tanahnya seperti apa, peralatan yang ada peralatan apa, berapa buah jumlahnya. Nah, ini harus dihitung durasi aktivitasnya. Ya. Misalkan tadi pondasi, oh ya, nah, juga menggunakan precedence diagram. Saya tidak akan mengajarkan precedence diagram di sini karena kita nanti akan belajar sendiri gitu. Jadi prinsipnya manajemen waktu itu mengatur waktu pelaksanaan proyek supaya dia sesuai dengan rencana mulai dan selesainya aktivitas, tidak terlambat gitu. Ya. Kalau ada yang mau tanya silakan loh ya, langsung bertanya saja. Ya. Nah, kemudian setelah scope, time, cost, sekarang biaya. Biaya, manajemen biaya itu untuk memastikan, memperkirakan berapa uang yang dibutuhkan untuk membangun, kemudian mengendalikan biayanya. Ya. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya rencana anggaran biaya. Ya, sehingga kita tahu berapa besar dana yang harus dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Ya, ada 4 yang harus dipelajari. Yang pertama plan cost management, ya, itu nanti ada 3 intinya sebetulnya, ada estimate cost, jadi mengestimasi berapa biayanya, kemudian menentukan total budgetnya, di situ ada biaya langsung dan biaya tidak langsung, nanti kalau digabung menjadi total cost, ya, termasuk pajak-pajak dan sebagainya, itu nanti kita sebut sebagai total budget. Dan yang kemudian yang ketiga adalah mengontrol pelaksanaan proyeknya di lapangan. Apakah uang yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jadi ada 3 hal tadi yang utama, estimasi biaya, budget biaya, dan mengontrol biaya. Nah, ini di estimasi biaya dan budget biaya itu di fase perencanaan, waktu merencanakan. Tapi kalau kontrol biaya sudah di pelaksanaan. Nah, bagaimana cara menghitung biaya? Yang paling banyak dipakai adalah yang namanya metode bottom up. Bottom up ini kita tadi membuat work breakdown structure kan gitu ya. Ada tadi pekerjaan struktur, misalkan struktur atas, struktur bawah, pondasi, STP. STP ini sewage treatment plan untuk pengolahan limbah. Kemudian pondasi ada tiangnya, ada pile cap-nya, ada sloof-nya gitu. Nah, kalau kita sudah membuat WBS gini, tadi yang di scope management kan kita tadi membuat work breakdown structure.
pada saat menghitung biaya, maka kita bisa menghitung seperti ini, di roll up dari bawah ke atas. Tiangnya berapa? 2000, pile cap-nya sekian, slope-nya sekian. Kalau kita jumlahkan, ya menjadi sekian. Pondasinya sekian, STP-nya sekian, berarti struktur bawahnya sekian. Struktur atasnya sekian, berarti total pekerjaan struktur sekian. Nah, makanya dibuat roll up dari bawah ke atas sehingga kita menyebutnya bottom, dari bottom up estimating. Jelas ya? Nah, tiang panjangnya sendiri dapat dari mana? Oh ya ini nanti kita hitung ada volumenya tiang berapa, sumber dayanya, alatnya berapa, semuanya. Yang terpenting adalah material, pekerja, dan peralatannya. Material, pekerja, dan peralatannya tersedia. Dan semuanya dihitung biayanya. Ya, itulah manajemen biaya. Dan dalam pelaksanaan kita nanti akan melakukan pengontrolan. Jadi biaya yang akan kita keluarkan setiap minggu gitu ya, setiap minggu itu berapa yang kita keluarkan. Misalkan pekerjaannya 7 minggu begitu. Hari minggu pertama saya harus menyiapkan uang 750. Minggu kedua 1.200. Nah, ini semuanya dibuat berdasarkan schedule tadi. Nah, berdasarkan schedule kita, jadwal kita, misalkan hari jadwal pekerjaan A ini 500-500 ya, berarti minggu pertama A dan E itu membutuhkan biaya 500 plus 250, 750. Nah, kemudian kalau kita kumulatif di bawahnya, kemudian kita gambarkan plotnya, kita akan mendapatkan plot, misalkan kumulatif ini 750, 2.000, 3.000, dan seterusnya naik sampai 10.000, maka kumulatif ini akan membentuk kurva seperti S, makanya dia dibilang kurva S. Ya. Itu. Ini penting ini untuk pengontrolan tadi. Ya. Nah, kurva S ini menjadi dasar kita, nanti di lapangan kita akan mengejar seperti kurva S ini. Ya. Mengejar seperti kurva S ini. Kemudian, kalau sudah dibuat ini, di lapangan dicek, aktual di lapangan yang dikeluarkan sudah berapa ini, sudah berapa progres fisik di lapangan. Nah, kalau di atas ini berarti lebih bagus, tidak terlambat tapi lebih cepat. Tapi kalau biru-birunya itu di bawah berarti nanti dia lebih lambat daripada yang direncanakan. Atau uang yang dikeluarkan lebih sedikit daripada yang direncanakan. Jelas ya? Jadi ada 3 tadi, kalau untuk biaya, ada estimasi, ada budgeting, ada pengontrolan. Pengontrolan ini menggunakan kurva S. Silakan ada yang mau ditanya. Time, cost, ya scope sudah, time sudah, cost sudah. Quality sekarang. Ya, quality ya bicara kualitas produknya nanti seperti apa. Ya. Memastikan bahwa mutunya itu sesuai dengan yang diharapkan. Itu mutu produknya harus sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian di sini ada dokumen biasanya ya dituliskan. Jadi mutu ini dituliskan dalam sebuah dokumen yang namanya RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Ya. RKS atau specifications kalau dalam bahasa Inggris. Misalkan saya pengen lantai saya itu bahannya kalau merek misalkan gitu ya, misalkan saya pengen keramik saya mereknya Niro Granit atau Granito misalkan. Itu ditulis di spek. Terus kemudian dia harus mampu harus dipasang tanpa nut misalkan. Ya, harus rata, tidak boleh ada kemiringan atau lendutan atau lengkungan dan sebagainya. Nah, syarat-syarat mutu ini ditulis di dalam dokumen yang namanya RKS atau spesifikasi. Ya. Jelas ya? Nah, ini kalau mau belajar manajemen kualitas ada yang namanya plan quality management. Jadi merencanakan kualitas. Tadi di RKS itu dituliskan apa saja syarat-syaratnya. Nah, terus kemudian harus bisa di-manage quality-nya dan dikontrol quality-nya. Ya.
Artinya apa? Di lapangan harus ada pengontrolan. Misalkan beton mau dicor. Ya. Beton mau dicor. Nanti pada saat betonnya datang harus diambil sampel dulu. Dites menggunakan SLAM test untuk mengetahui workabilitasnya dia. Perbedaan kadar air dan semennya berapa, tinggi apa tidak. Nah, setelah itu dicor. Waktu ngecor, ya, waktu ngecor harus digetarkan pakai vibrator. Nah, cara memvibratornya pun harus ditulis di RKS, harus bagaimana, sudut kemiringan 45 derajat, kemudian getarannya berapa lama menggetarkan dan sebagainya itu ditulis semuanya. Ya. Nah, nanti kalau sudah selesai dicor harus dikuring, ya, disiram air, terus kemudian ditutup supaya tidak menguap dan sebagainya. Setelah itu harus dilakukan testing di laboratorium, berapa kuat tekannya. Nah, itu prosedur-prosedur itu semuanya harus ditulis, ya, dan dilakukan pengontrolan di lapangan betul apa tidak dilakukan. Jadi manajemen kualitas itu bicara kualitas dan prosedur untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, prosedur untuk melaksanakan pekerjaan biasanya disebut quality assurance atau work instruction atau SOP. Ini loh SOP untuk mengerjakan pekerjaan ini bagaimana. SOP itu Standard Operating Procedure atau WI Work Instructions. Jelas, ada yang sudah tahu SOP quality assurance ya, seperti ISO, pernah dengar ya? ISO dan sebagainya itu merupakan bagian dari quality assurance. Baik, untuk yang core keilmuan sudah tahu kan? Satu, scope management untuk menentukan scope mana yang masuk dan tidak masuk di dalam kontrak pekerjaan kita. Ya. Terus time untuk mengatur waktu pelaksanaan agar sesuai. Gitu. Ya, harus diperhatikan urutan atau metode kerjanya, durasi antar masing-masing aktivitas, ya, itu harus diperhatikan. Terus kemudian cost, itu ada 3, 1 estimasi biaya, untuk mengestimasi kita menggunakan bottom up estimating, dari bawah ditarik ke atas, menggunakan work breakdown structure. Kemudian budgeting itu untuk budgeting untuk menentukan total budgetnya berapa. Jadi ada pekerjaan biaya langsung yang tadi dari material, pekerja, dan alat, itu biaya langsung. Ada biaya tidak langsung seperti asuransi, pajak, pajak, biaya tak terduga, overhead, dan sebagainya. Itu biaya tak langsung. Biaya langsung dan tak langsung dijumlahkan menjadi total biaya. Ya, itu yang kita masukkan sebagai nilai budgetnya berapa. Kalau budget ditambah keuntungan pisan kalau kontraktor. Ya. Nah, kemudian yang terakhir manajemen mutu itu berbicara mutu, ya. Berbicara mutu. Ada quality planning, quality assurance, dan quality control. Quality planning tadi ada di spesifikasi spek. Quality assurance itu untuk pencegahan biasanya berupa prosedur, SOP, work instruction supaya orang itu tahu bagaimana mengerjakannya. Quality control ini ngecek apakah yang sudah dikerjakan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan di quality planning. Baik, untuk yang core dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke berikutnya. Saya Pak izin bertanya. Ya. Saya izin bertanya mengenai cost management sama quality management. Nah itu semisal nanti dari setelah pelaksanaan proyek itu di quality controlnya itu bakal ada semisal pemasangan keramik itu masih ada bawah keramik yang belum terisi adonan semen sama pasir, jadi masih ada rongga itu bakal ada pembongkaran yang menambah biaya atau bagaimana Pak kalau udah masuk ke quality control? Ya, jadi kita harus melihat dari kacamata siapa. Kalau kita melihat dari kacamata pemilik proyek, oh iya bongkar dan yang menanggung biayanya adalah kontraktornya. Gitu. Tetapi kalau
dari kacamata kontraktor, waduh kalau dia berbuat salah, ya dia harus melakukan pekerjaan ulang atau rework gitu. Ya, pekerjaan ulang atau rework. Nah, pekerjaan ulang atau rework ini itu menjadi tanggungannya kontraktor. Jadi dia harus membiayai sendiri. Jelas ya? Saiful ya? Jelas, Pak. Otomatis kalau kontraktor banyak pekerjaan rework atau dibongkar pasang lagi, ya berarti biayanya dia akan membengkak nantinya. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau tanya lagi. Baik, kalau begitu kita akan lihat ini contohnya. Kalau saya mau seorang pengawas quality control itu harus punya common sense dengan hasil ya. Misalkan desainnya salah seperti begini gitu ya. Nah, itu dia harus tahu ini gimana nih caranya pipisnya nih kalau seperti begini nih. Atau ini misalkan ini kan ada keran, bukannya ada sink di sini malah ada stop kontak listrik, ini kan nggak benar ini gitu. Nah, termasuk seperti begini desainnya tidak benar. Ini para pengontrol pengawas harus tahu ini, nggak boleh diem aja gitu. Atau seperti gini masang CCTV, lah ini ngelihat apa gitu ya. Atau nulis gini, pokoknya wasalain nulis ya. Atau ini membuat marka jalan, masih ono tikus mati dilindes saya, pokoknya nggak masalah misalkan gitu ya. Nah ini kan pekerjaan-pekerjaan yang kualitasnya perlu diperhatikan gitu. Jadi bukan cuma produk dites saja, tapi hasil akhirnya itu harus benar gitu. Atau seperti gini buat tangga lagi terus si opo naiknya tangganya kan gitu. Ya. Atau buat toilet seperti gini, wah ini manis ini langsung kelihatan semua ini kan begitu. Ya. Nah, atau ya mengontrol masalah pelaksanaan terkait dengan safety misalkan. Nah, ini kan nggak benar cara-cara misalkan motong gergaji dan sebagainya. Atau ya ini di Indonesia masih banyak sekali seperti begini nih ya. Ya itu. Yeah. Nah, kemudian manajemen sumber daya. Nah, manajemen sumber daya ini penting. Ini adalah supporting. Jadi kalau tadi time, scope, time, cost, quality 4 ini merupakan core keilmuan. Yang ini adalah supporting. Nah, dikatakan sumber daya karena dia nanti berbicara sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya peralatan. Ya. Jadi tidak cuma ngomong kalau sebelumnya, PMBOK yang sebelumnya, edisi ke-6, ke-5, nah ya, ke-5 itu hanya bicara sumber daya manusia. Tapi sekarang sudah bicara manajemen sumber daya. Jadi sumber daya manusia, peralatan, dan material. Ya. Oleh karena itu dia ada namanya estimate activity resource. Ya. Acquire, bagaimana mendapatkan resource-nya. Jadi memperkirakan apa saja aktivitas sumber dayanya itu. Timnya butuh siapa saja. Nah, bagaimana mendapatkan tim ini, mendevelop tim, memanage tim, dan mengontrol resources. Begitu. Ya. Ya, jadi dia lebih banyak bicara bagaimana kita mengendalikan sumber daya ini. Dari mulai memperkirakan kebutuhan, mendapatkan sumber dayanya, kemudian menggunakan dan memanfaatkannya sampai mengontrol penggunaannya. Itu bicara manajemen sumber daya. Ada 6 hal yang harus dipelajari. Termasuk struktur organisasi yang kemarin kan sudah ada kan struktur organisasi proyek misalkan. Ya, kita mau menggunakan projectize atau matrix atau bagaimana. Itu organisasinya. Dan kemudian orang-orang yang ditempatkan siapa saja. Dia membutuhkan sumber daya apa saja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Nah, kemudian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi itu berbicara perencanaan komunikasi. Ya, yang dikomunikasikan ini apa? Informasi proyek. Ya, informasi proyek itu harus ya diinformasikan. Misalkan dari project manager, orang yang paling bertanggung jawab, dia harus menginformasikan kepada
owner, ya, para konsultan, kontraktor, itu juga informasinya harus dikelola dengan baik supaya bisa didistribusikan. Jadi informasi siapa butuh informasi apa, ya. Siapa butuh informasi apa, kapan informasinya dibutuhkan, dalam bentuk apa informasi tadi, laporannya seperti apa, dan sebagainya. Itu ada dalam manajemen komunikasi. Makanya ada 3 ini, satunya plan, membuat perencanaan, kemudian yang kedua manage communication, memastikan waktunya tepat, data yang dibutuhkan benar, disimpan di mana, bisa informasinya sesuai yang dibutuhkan, dan terakhir memonitor, memastikan bahwa informasi ini sampai di orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah manajemen komunikasi. Jadi bukan manajemen komunikasi itu termasuk teknologinya. Nanti kita menggunakan teknologi apa ini untuk berkomunikasi. Makanya di sini ada communication teknologi, communication methods, communication skill. Bahwa kita dalam menyampaikan laporan itu harus punya skill. Kalau kita bernegosiasi, kemudian kita berdiskusi dan sebagainya dalam rangka menyampaikan laporan tadi, kita harus berdiskusi. Ya, itu adalah manajemen komunikasi. Nah, terus kemudian ini termasuk laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Salah satu bentuk komunikasi. Ya, salah satu bentuk komunikasi. Kalau laporan harian, Pak, itu pekerjaan datang apa saja, alat yang ada apa saja, cuacanya hari itu bagaimana, dan sebagainya. Itu nanti dirangkum dalam laporan mingguan, dalam bentuk progres, pekerjaan apa yang sudah selesai, berapa persen selesainya. Mingguan nanti dilaporkan dalam bentuk laporan bulanan. Baik, itu ya. Jadi manajemen komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko lebih banyak berpikir mengidentifikasi apa saja kemungkinan bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang bisa muncul di dalam proyek kita. Gitu. Terus kalau misalkan itu muncul di dalam proyek kita, seberapa bahaya dia? Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi bahaya tadi? Itu kita sebut sebagai manajemen risiko. Nah, ada 6 hal di sini ya. Kalau mau mempelajari 6 manajemen risiko, satunya plan, membuat rencana gitu ya. Bagaimana sih caranya memulai project management ini, project risk management ini? Satu, mengidentifikasi resiko, kemudian mengkuantifikasi resikonya, menghitung besaran resikonya, itu namanya mengkuantifikasi. Ya, ada 2 cara, satu kualitatif, satu kuantitatif. Ya. Kuantitatif itu yang jelas bisa dihitung rupiah dan probability kejadiannya. Sedangkan kalau kualitatif itu yang kita masih belum bisa menghitung sehingga menggunakan persepsi untuk besaran bahayanya. Ya. Nah, kemudian menciptakan responnya, kemudian mengimplementasikan respon, kemudian memonitoringnya. Ini yang saya bilang tadi, ya. Ada identifikasi, ada analisis, ada respon, dan ada monitoring. Ya. Nah, menganalisis tadi menghitung besaran resikonya ada kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif persepsi, ya tidak bisa dihitung, masih pakai persepsi, nggak punya data. Kuantitatif itu ya bisa dihitung secara kuantitas. Ya. Nah, respon resiko decision maker, pengambil keputusan itu sangat tergantung dari sikap resikonya dia. Apakah dia orang yang takut resiko, adakah dia orang yang penyuka resiko, atau orang yang netral terhadap resiko. Nah, ini contohnya misalkan ada untuk menilai resiko, ada resiko A gitu, misalkan kalau di proyek resiko terjadi kelongsoran tanah di musim hujan misalkan gitu ya, karena kebetulan sedang menggali tebing gitu, resiko longsor itu ada di mana, probability-nya kemungkinan kejadiannya wah besar Pak, karena sekarang lagi musim hujan Pak,
itu bisa longsor sewaktu-waktu. Wah, berarti tinggi nih, 4 ini, misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 4 ini Pak. Tapi dampaknya gimana? Wah, dampaknya ya pasti besar, proyek pasti berhenti Pak. Nanti ada kerugian biaya, kerugian bisa ada yang mati dan sebagainya. Waduh, berarti dampaknya ini mungkin 4 ini. Berarti 4 dan 4, di sini merah. T, waduh ini berarti termasuk resiko yang tinggi. Kalau resiko tinggi berarti harus kita pikirkan dengan benar bahwa itu nanti harus segera diatasi. Untuk mengatasi longsoran apa yang harus kita lakukan? Wah, kita harus pasang Pak seat pile dan sebagainya untuk mengurangi, tanahnya harus di-anchor Pak. Ya, ini adalah manajemen resiko. Dan untuk merespon resiko tadi, ya, untuk merespon mau diapakan, itu bisa menghindari resiko. Pak, di sini areanya longsor, kita pindah lokasi aja. Itu berarti menghindari resiko. Tapi belum tentu bisa kan. Oh, proyeknya harus di sini, nggak boleh pindah-pindah, ya sudah. Berarti nggak mungkin kita menghindari resiko. Mengurangi resiko, mereduksi resiko, itu berarti tadi, ya sudah Pak, kalau begitu kita berikan angker tanahnya supaya dia tidak longsor. Atau ditransfer resiko, kita asuransikan aja kalau ada longsor nanti biar dibayar perusahaan asuransi. Atau kita terima resiko, sudahlah enggak apa-apa paling longsorannya sedikit nggak akan kena proyek kita, nah, berarti kita terima resiko. Ya. Seperti di gambar ini menghindari berarti dia cari jalan lain. Kalau reduksi dia tetap lompat tapi memberikan alas gitu, atau transfer dia bayar orang lain, atau kalau terima ya sudah diterima sendiri. Ya. Nah, itu manajemen resiko. Baik, kalau berikutnya adalah manajemen pengadaan dan kontrak. Pengadaan artinya kita harus mempersiapkan pembelian dan pengadaan material, peralatan, dan mendatangkan sumber daya manusia misalkan. Proses untuk mendapatkan mereka semua itu ya biasanya dengan melakukan kontrak, kan begitu. Ya. Misalkan saya punya proyek nih Pak, saya membutuhkan kontraktor untuk mengerjakan, ya sudah saya lelang, ya saya tender istilahnya atau dilelang, bidding, tender, lelang, ya. Nanti di dalam lelang itu saya berikan syarat-syarat kontraktor yang boleh ikut lelang apa saja. Oh ya dia pengalaman di bidang gedung Pak, sumber dayanya bagus, peralatannya punya banyak, kemudian kantornya bagus dan ternyata dia sedang mengerjakan 3 proyek Pak, misalkan begitu. Kita buatkan persyaratannya untuk mendapatkan kontraktor. Nah, kontraktor juga begitu. Kalau dia lagi kerja, dia butuh supplier atau vendor. Ya, supplier, Pak, saya mau beli ini, saya dapat proyek ini Pak, saya butuh keramik. Nah, dia menghubungi supplier keramik. Nah, ada 10 supplier keramik, dia harus memilih mana yang terbaik buat dia. Itu namanya proses pengadaan. Jadi memperkirakan berapa kebutuhannya apa, berapa jumlahnya, kemudian memilih vendor yang bisa memenuhi kebutuhan tadi. Nah, kalau sudah terpilih, maka harus dibuatkan kontrak supaya terikat secara hukum dan ada dasar hukumnya. Apa yang harus dilakukan? Ya satu, merencanakan bagaimana sih caranya kalau mau mengkondak procurement. Satu, conduct procurement untuk mendapatkan seller atau vendor gitu ya. Terus kemudian mengontrol procurement. Nah, bagaimana kita tadi mengontrol dari mulai kontrak, kemudian mendatangkan material, kemudian menyimpan material di gudang, kemudian menggunakannya, kemudian kalau habis kita pesan lagi. Nah, itu adalah kontrol procurement, pengadaan barang. Ya. Nah, kemudian kalau sudah oke, itu dikontrak. Kontrak itu bukan hanya berupa syarat perjanjian yang tulis pasal 1, pasal 2, pasal 3, tidak. Di dalam kontrak itu harus ada yang namanya permintaan owner, kerangka acuan kerja, gambar-gambar dan hitungan biaya dari konsultan, kemudian proses pelelangan, dan kemudian semua ini dijadikan satu menjadi dokumen kontrak. Ya. Nah, jenis-jenis kontrak nanti nggak usah, kita akan pelajari sendiri di Pak Supani nanti ya. Nah, baik. Ini kurang satu tadi ya, kurang satu saya tambahkan stakeholder management.
Terakhir itu, stakeholders management. Kenapa kok kita membutuhkan stakeholders itu apa sih stakeholders? Ada yang tahu nggak? Coba. Ada yang tahu nggak stakeholders itu apa? Izin menjawab, Pak. Apa? Silakan, silakan. Indi. Menurut saya stakeholder itu adalah orang yang berpengaruh dalam suatu ruang lingkup gitu, Pak. Stakeholders. Atau orang yang berpengaruh atau orang yang mengambil peran serta gitu, Pak. Oke, jadi betul sekali. Jadi stakeholders itu adalah orang yang berperan serta yang menerima pengaruh baik positif maupun negatif dari kegiatan proyek tersebut, itu yang disebut stakeholders. Artinya kalau di proyek itu ada stakeholders inti, itu ada owner, ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas, dan ada kontraktor. Itu stakeholders intinya. Tetapi ada juga yang terpengaruh proyek, ya misalkan mendapatkan manfaat ibu-ibu yang jualan di proyek, di kantinnya proyek itu ya, itu dia mendapatkan manfaat dari proyek. Itu stakeholders juga. Satpam yang menjaga keamanan itu stakeholders juga. Ya, warga di sekitar proyek yang kena bisingnya proyek, kena dangdung-dangdungnya, kena debunya proyek dan sebagainya, itu juga stakeholders gitu. Ya. Jadi orang yang berperan serta dan menerima manfaat atau positif dari proyek itu semuanya disebut stakeholders. Nah, kenapa kok kita ini penting sekali stakeholders? Karena nanti stakeholders manajemen ini hubungannya sama kita harus memuaskan masing-masing stakeholders ini. Kontraktor harus memuaskan konsultan, harus memuaskan owner, kan begitu. Dia harus tahu owner butuhnya apa. Ya, target ekspektasinya owner apa. Konsultan pengawas harus ngawasi kontraktor karena dia diperintah oleh owner, awasi proyeknya, jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan sebagainya. Ya. Nah, semuanya itu stakeholders gitu, ya. Sehingga kita kenapa kok perlu di manage supaya kita tahu kebutuhan dari masing-masing stakeholders dan data apa yang harus kita berikan kepada mereka, ekspektasi satisfaction seperti apa yang bisa diberikan kepada para stakeholders. Ya, itu yang disebut stakeholders management. Ya. Jadi kita harus tahu karena semuanya penting. Masyarakat di sekitar, waduh dia demo, saya ini sejak adanya proyek rumah saya retak-retak semua. Nah, itu kita harus tahu tuh di manage itu. Ya. Gitu. Saya sendiri punya pengalaman waktu itu. Ya. Kita mau membangun kampus di dekat Juanda sana, ITS punya tanah 10 hektar. Kita mau membangun yang namanya Pusat Pelatihan Teknologi Vokasi, ada 10 hektar di sana. Baru mau dibangun, ya. Sebelum bangun itu sudah kita fotoi semua rumah-rumah yang ada di sekitar lokasi proyek. Semuanya kita sampai dinding-dindingnya itu kita foto semuanya. Nah, terus kemudian kita datangkan peralatan untuk memancang. Ya, pada saat mancang orang-orang pada ribut, wah rumah saya retak-retak gitu misalkan. Kita kumpulkanlah warga. Coba Anda rumahnya yang mana? Ini rumah saya retak ini. Coba saya punya foto loh ya, pertanggal sekian rumah Anda itu sudah retak sebelum kami mancang. Nah, itu salah satunya gunanya kita manajemen stakeholders. Ya, kita mengantisipasi resiko-resiko tadi bahwa warga bakal akan melunjak dan sebagainya, mengambil kesempatan dan sebagainya, itu kita antisipasi. Tetapi kita tahu bahwa mereka itu membutuhkan sesuatu sebetulnya. Maksud kamu bangun di tempatku, tapi aku nggak dapat apa-apa, itu selalu. Nah, di situ kita tahu kebutuhan mereka. Akhirnya kita bangunkan sesuatu yang kecil, misalkan tempat untuk mereka jualan di sekitar proyek, mereka udah senang, habis itu sudah diam semua gitu. Nah, itu salah satu contoh stakeholders management. Jelas ya? Jadi PMBOK ada 10 area. Yang 4 adalah core area, scope, time, cost, quality. Yang supporting area ada 5 ya, dari manajemen sumber daya, manajemen komunikasi, manajemen resiko, manajemen pengadaan, dan manajemen stakeholders. Kemudian semuanya itu dirangkum menjadi satu framework yang namanya integration management, manajemen integrasi. Yang bicara dari depan sampai belakang, kalau sampai ada perubahan, ada update, dan sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya kah? Sebelum kita masuk visibility study sebentar lagi. Pak, saya ingin tanya, Pak. Silakan, Anyelir. Iya.
Ya, baik, terima kasih. Nomor 1, apakah 10 area ini harus dipakai di proyek? Harus dipakai di proyek. Kalau pengen proyeknya sukses, gunakan ke 10-10-nya ini. Ya, itu kata kuncinya. Makanya di situ dibilang Guide of Project Management Body of Knowledge. Kalau ini diimplementasikan, maka diharapkan proyek Anda akan sukses. Baik sukses tepat lingkupnya, tepat biayanya, tepat waktunya, tepat mutunya, semuanya akan terlaksana dengan baik. Terus pertanyaan kedua, apa bedanya manajemen ruang lingkup dan manajemen pengadaan? Manajemen ruang lingkup itu berbicara ruang lingkup apa saja yang harus ada di dalam proyek, pekerjaan apa saja yang ada di dalam proyek, ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada di dalam proyek yang ada di ruang lingkup itu harus dituliskan di dalam kontrak. Ya, kontrak sendiri merupakan manajemen pengadaan. Jelas ya? Jadi saya misalkan untuk mengerjakan proyek butuh 100 item pekerjaan. Maka 100 item pekerjaan itu misalkan 1 ada pekerjaan pondasi, 2 ada pekerjaan sloof, 3 ada pekerjaan kolom, 4 pekerjaan balok, plat, kemudian ada pekerjaan pintu, jendela, ada 100 item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh kontraktor, maka item pekerjaan itu kemudian dituliskan di dalam dokumen kontrak. Ya, dituliskan dalam dokumen kontrak. Nah, kemudian setelah itu kontraktor harus berdasarkan kontrak tadi harus melaksanakan pekerjaan tadi. Ya. Kontrak itu sendiri itu diberikan setelah terpilih orang yang bisa mengerjakan lingkup pekerjaan tadi. Ada 100 pekerjaan nih, siapa yang bisa mengerjakan? Kontraktor A, B, C, D, E ikut lelang. Saya bisa. Kemudian dipilih di sana, dievaluasi. Oh, yang paling bagus kemungkinan mengerjakannya ini adalah kontraktor B. Karena dia pengalaman, orangnya bagus, sumber dayanya punya sertifikat keahlian, kemudian peralatannya lengkap, kemudian kantornya bonafit, pengalaman kerjanya banyak. Nah, kontraktor B dipilih, kemudian B melakukan kontrak dengan owner, ya, yang isinya harus mengerjakan 100 pekerjaan yang tadi ada di manajemen ruang lingkup. Jelas nyelir ya? Ya, baik. Tadi siapa lagi? Ilham tadi mau tanya kah? Iya, Pak. Yeah. Saya ingin bertanya, Pak, ini tentang manajemen risiko. Itu yang tadi respon resiko itu diterima itu maksudnya seperti apa, Pak? Karena kan resiko kan berdampak negatif, Pak. Ya, baik. Jadi misalkan begini, bagus sekali pertanyaannya. Ya, resiko itu selalu berdampak negatif, betul, terhadap kinerja proyek. Tapi ada yang perlu ditangani, ada yang dijarnoai lah, wong dampaknya kecil kok. Misalkan begini, Pak, kalau longsor ini tidak ditangani, Pak, maka proyek kita ini ya bisa rugi. Pertama, kita tidak bisa lanjut karena pasti berhenti. Kemudian bisa ada korban jiwa. Kemudian kita harus mulai mengembalikan tanah hasil longsoran tadi itu supaya proyek kita bisa berjalan normal lagi. Itu harus langsung ditangani, berarti harus direduksi resikonya, ya, atau di transfer resikonya kepada pihak lain. Ada subkon khusus untuk menangani tanah agar tidak longsor misalkan. Ya, itu namanya ditangani. Nah, ada yang resikonya bisa kita terima saja karena mungkin dampaknya kecil. Contohnya misalkan gitu ya. Contohnya misalkan adalah kalau di kantor proyek itu, Pak, kami ini sering kehilangan, Pak. Baut-baut proyek itu loh, Pak, sering hilang, Pak, dari gudang. Ya wis, berapa sih hilangnya harganya? Harganya paling ya 50.000 Pak sebulan. Ya sudahlah, ngapain repot-repot, cuma 50.000 dianggap amal lah. Nah, itu namanya diterima resikonya gitu. Ya, daripada saya memitigasi resikonya atau mengurangi resikonya. Wah, kalau ada kehilangan, kalau gitu kita siapkan CCTV. Beli CCTV-nya 4 juta. Ya, kita tambahi satpam 2. Lah satpamnya gajinya 5 jutaan sebulan, 10 juta. Ya, tambah CCTV 4 juta, 14 juta sebulan. Misalkan gitu. Ya. Padahal barangnya hilang cuma 100.000 lah. Ngapain saya repot-repot memitigasi padahal yang hilang cuma sedikit. Itu negatif tetapi bisa kita terima resiko itu. Ya. Itu biasanya resiko yang bisa kita terima itu kalau yang tadi dalam yang berwarna-warni saya bilang itu, saya sebutkan itu dia yang berada di warna hijau, resiko rendah. Nah, gitu tadi.
Jelas ya, Ilham ya? Jelas, Pak. Makasih. Silakan, yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Ida bagus, silakan dulu. Saya izin bertanya, Resen Pak. aja, resen juga supaya saya bisa memprioritaskan. Oke, silakan. Pak, itu untuk 10 manajemen itu tadi harus dijalankan oleh stakeholder atau setiap stakeholder itu sudah ada job desk-nya gitu, Pak, untuk menjalankan 10 manajemen itu tadi. Ya, bagus. Jadi ada orang-orang yang ini yang melaksanakan 10 ini siapa sih Pak? Nah, setiap ada tugasnya. Ya, owner ada tugasnya, kontraktor ada tugasnya, pengawas ada tugasnya. Owner misalkan gitu ya, owner. Ya dia harus tahu rencana kerjanya kontraktor itu. Nah, rencana kerja kontraktor harus meliputi 10 area ini tadi. Jadi satu, ownernya, scope-nya sudah kita sepakati bersama ya, owner sama kontraktor, scope mana yang dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan, mana yang masuk dan mana yang tidak masuk, misalkan gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, cost. Owner tahu ya cost-nya berapa ya kontrak, nanti di dalam kontrak disebutkan 100 miliar misalkan. 100 miliar kontrak dengan kontraktor. Ya, saya harus menjaga